Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan dan pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Matius pasal 16 ayat 25 dan 26. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tema renungan saat ini adalah integritas. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada seorang gadis Indian hampir setiap hari menjual keranjang buatannya di daerah pariwisata kepada turis mancanegara. Ketika para turis sibuk memilih keranjang yang akan mereka beli, tiba-tiba seorang pria berkata, "Kalian akan membeli barang yang harganya 2 kali lipat di tempat ini daripada di tempat lain. Para pedagang di sini merampok para turis dengan harga 2 kali lebih mahal." Gadis Indian itu segera menyanggah perkataan pria tersebut. "Tidak, itu tidak benar. Ibu dan saya membuat keranjang-keranjang ini dengan tangan kami sendiri, dan untuk menyelesaikan satu keranjang kami membutuhkan banyak waktu. Itulah sebabnya mengapa harganya sedikit mahal." Oh, tentu saja semua penjual di sini punya alasan dan berkata bahwa mereka tidak menipu para pembeli, tetapi mereka melakukannya. Saya pun mungkin akan melakukan hal yang sama jika menjadi penjual, kata pria itu. Wajah gadis Indian itu terlihat sangat sedih. "Pak, saya tidak seperti itu. Apa gunanya saya memperoleh dunia ini jika saya harus kehilangan nyawa saya? Itulah prinsip yang saya pegang, seperti yang diajarkan oleh seorang misionaris kepada kami. Saya tidak akan pernah berbohong tentang harga keranjang-keranjang saya ini, walaupun saya harus mati kelaparan," jawab gadis Indian itu dengan tegas. Mendengar penjelasan gadis Indian tersebut, maka pria itu merasa malu dan segera pergi. Kemudian salah seorang dari turis-turis itu berkomentar, "Khotbah yang disampaikan gadis Indian kecil ini sangat singkat, tetapi kita tidak akan melupakannya begitu saja." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, apakah kita juga terkesan dengan khotbah singkat gadis Indian itu? Atau kita akan mengabaikannya seiring dengan berjalannya waktu? Sangat benar apa yang dikatakan si gadis Indian itu, bahwa apa gunanya kita memiliki harta yang banyak, sederetan gelar kesarjanaan, perusahaan yang banyak, kalau jiwa kita terhilang. Dunia memang selalu menghalalkan segala cara dan mengabaikan hal-hal yang prinsip untuk memperoleh materi, mencapai kedudukan tinggi, dan dihormati orang.
Tetapi tidak demikian dengan pengikut Yesus. Kejujuran dan sikap hidup yang benar adalah sikap yang Tuhan harapkan dari kita anak-anaknya. Rasul Petrus berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 1 Petrus 2 ayat 12. Oleh karena itu, marilah kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena dengan cara ini kita akan membungkam kepicikan orang-orang dunia yang bebal. Mari kita bangun karakter berintegritas agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami rahmat kejujuran dalam menjalankan setiap tugas dan kepercayaan yang Kau berikan kepada kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin dewasa dalam setiap pemikiran dan tindakannya, agar tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan atau kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberkati mereka. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik. Kami memohon kiranya Tuhan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami juga ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertailah kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan seluruh doa dan permohonan kami hanya kepada Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.